Mekanisme pelepasan plasenta. Kala 3 persalinan dimulai dan kelahiran bayi sampai pengeluaran plasenta dan saput ketuban. Mekanisme pelepasan plasenta yaitu suatu cara yang dapat digunakan dalam hal melepaskan plasenta dari implantasinya untuk dikeluarkan. Pada kala 3 persalinan otot uterus, miometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ini menyebabkan berkurangnya implantasi plasenta menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah. Maka plasenta akan terlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Skala 3 yang normal dapat dibagi ke dalam 4 fase. 1. Fase laten ditandai oleh menebalnya dinding uterus yang bebas dari plasenta, namun dinding uterus tempat plasenta melekat masih tipis. 2. Fase kontraksi ditandai oleh menebalnya dinding uterus tempat plasenta melekat dari ketebalan kurang dari 1 cm menjadi lebih dari 2 cm. 3. Fase pelepasan plasenta, fase di mana plasenta menyempurnakan pemisahannya dari dinding uterus dan lepas. 4. Fase pengeluaran, di mana plasenta bergerak meluncur ke arah vagina. Kemudian ada 3 tanda lepasnya plasenta, yaitu 1. Perubahan bentuk dan tinggi uterus. 2. Tali pusat memanjang. 3. Semburan darah mendadak dan singkat. Kami akan membahas 3 subbab mengenai mekanisme pelepasan plasenta. Yang pertama itu ada fase pelepasan plasenta, kedua cara pelepasan plasenta, dan yang ketiga perasaan memastikan pelepasan plasenta. 1. Fase pelepasan plasenta. Proses kelahiran plasenta ini berlangsung 5-30 menit dengan kontraksi uterus 2-3 menit sekali antara multipara dan primipara. Biasanya tidak terdapat perbedaan pada durasi kala 3. Kala 3 terdiri dari 2 fase, yaitu fase pelepasan uri. Selama proses persalinan terjadi kontraksi otot rahim yang disertai retraksi. Artinya, panjang otot rahim tidak kembali pada panjang semula, sehingga plasenta terlepas dari implantasinya. Umumnya, pelepasan terjadi dalam 5 menit terakhir kala 2. Gejala pelepasan plasenta: 1. Keluarnya darah dari vagina. 2. Tali pusat dari luar vagina bertambah panjang. 3. Fundus uteri di dalam abdomen meninggi pada saat plasenta keluar dari uterus masuk ke vagina. 4. Uterus menjadi keras dan bulat. Fase pengeluaran. Apabila gejala-gejala tersebut sudah ada di atas, maka plasenta sudah siap untuk dikeluarkan. Kalau pasiennya sadar, maka ia diminta untuk mengejan sementara dilakukan tarikan perlahan-lahan pada tali pusat. Yang kedua adalah cara pelepasan plasenta. Cara pelepasan menurut Duncan. Melepasnya uri mulai dari pinggir, jadi pinggir uri lahir duluan. Paling sering terjadi 20%, darah akan mengalir keluar antara selaput ketuban. Cara pelepasan menurut Scoulson. Melepasnya seperti kita menutup payung. Cara ini paling sering terjadi 80%. Yang lepas duluan adalah bagian tengah, lalu terjadi retroplasenta hematoma yang menolak uri mula-mula bagian tengah, kemudian seluruhnya. Menurut cara ini, pendarahan biasanya tidak ada sebelum uri lahir dan banyak setelah uri lahir. Pelepasan plasenta secara fisiologis. Pada gambar A, plasenta masih melekat. Pada gambar B, plasenta lepas sebagian dan darah mengisi ruang retroplasenter. Pada gambar C, plasenta lepas akibat kontraksi dan gaya gravitasi. Pada gambar D, plasenta lahir dan uterus berbentuk globular. Perasat memastikan pelepasan plasenta. Perasat Kussmaul dengan meletakkan tangan disertai tekanan di atas simfisis, tali pusat ditegangkan, maka
Bila tali pusat masuk, berarti plasenta sudah terlepas. Apabila diam atau maju, berarti plasenta sudah terlepas. Proses Startman, tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus. Bila tali pusat bergetar, berarti plasenta belum terlepas. Tetapi, apabila plasenta tidak bergetar, berarti sudah terlepas. Proses Cryan. Sewaktu ada his, rahim didorong sedikit. Bila tali pusat kembali, berarti plasenta belum terlepas. Tetapi, bila plasenta diam atau turun, berarti plasenta sudah terlepas. Kedua tangan ditarik berlawanan dapat terjadi apabila tarikan terasa berat dan memanjang, berarti plasenta belum lepas. 2. Tarikan terasa ringan, mudah, dan tali pusat memanjang, berarti plasenta telah lepas. 3. Pengeluaran selaput janin membran dilakukan sedemikian rupa sehingga selaputnya dapat keluar dengan utuh. 4. Plasenta yang telah lahir dipegang, selanjutnya sel out ditarik dan dipelintkan seperti tali. 5. Ditarik dengan perlahan-lahan. 6. Dikeluarkan dengan manual dan digital.